اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan ibadah dan menuntut ilmu, yang mana dia merupakan min afdhalit ta'at, termasuk dari ketaatan yang sangat utama, terutama di zaman ini, terutama di akhir zaman seperti ini, untuk kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah, baik itu fitnatus syubhat ataukah fitnatus syahwat. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Beliau adalah dai yang mengajak kepada agama Allah, wa sirajam munira, dan sebagai pelita yang menerangi umat manusia. Beliau menunjuki manusia sehingga mengeluarkan mereka minadh dhulumati ilan nur, dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari gelapnya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan menuju kepada cahaya iman, Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala kita dijadikan sebagai umat beliau, ketika kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keimanannya, keislamannya, dan juga bisa menisbatkan diri kepada sunnah beliau, menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, dalam rangka untuk memanfaatkan momen waktu yang kita berada di dalamnya. Sekarang kita berada di tanggal berapa? Tanggal
28 Januari. Ya, biasa kalau kita ditanya bulan, jawabannya adalah bulan Masehi. Tetapi umat Islam perlu tahu bulan Islam, kalender Islam. Sehingga bukan hanya yang dia tahu hanya kalender Masehi. Kita hafal Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Tetapi sebagian dari kita terkadang tidak hafal bulan Islam. Sekarang kita berada di bulan apa? Di bulan Rajab. Tanggal berapa? Sekarang masuk malam ke-7 di bulan Rajab. Diingat itu. Ya, karena sangat banyak di dalam Islam amalan-amalan, bahkan perayaan-perayaan itu dikaitkan dengan bulan-bulan Islam. Mulai dari bulan pertama bulan Muharram, kemudian masuk bulan kedua bulan Safar, masuk bulan ketiga bulan Rabiul Awal, kemudian masuk bulan keempat Rabiul Tsani atau disebut juga Rabiul Akhir, kemudian masuk bulan kelima Jumadal Ula, masuk bulan ke-6 Jumadal Akhir atau Jumadal Tsani, masuk bulan ke-7 Rajab. Berarti Rajab bulan ke-7. Setelah Rajab Sya'ban bulan ke-8. Setelah Sya'ban Ramadan bulan ke-9. Setelah Ramadan bulan ke-10 bulan Syawal, ke-11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Hendaknya kita hafalkan itu dan ajarkan kepada anak-anak kita bulan Islam. Ya, supaya ketika kita berada di suatu tempat atau ditanya dengan suatu pertanyaan, maka jawaban kita yang pertama adalah bulan Islam. Boleh seseorang menggunakan kalender Masehi, tetapi jangan sampai dia lupakan kalender Islam, bulan Islam. Nah, dan kita sekarang ini berada di bulan Rajab, di malam ke-7 bulan Rajab 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bulan tersebut. Di satu tahun ada 12 bulan. Dari bulan-bulan yang ada berpindah ke bulan yang lain, tentunya dengan pergantian hari, pekan, sehingga bergantilah bulan. Dan hari demi hari itu berputar dan terus berputar, ditandai dengan pergantian malam dan siang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan jadikan untuk manusia, dan kita berada terus di dalamnya. Malam ini kita berada di malam hari. Besok insyaallah taala kita berada di siang hari. Kemudian datang lagi malam. Terus siang lagi, malam lagi, siang lagi. Terus berputar seperti itu. Dan terus kita akan merasakannya sampai kiamat menghampiri kita. Kiamat sugra, itulah kematian dan ajal yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Atau kiamat kubra, itulah hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, harusnya seorang muslim dan seorang muslimah dia pandai mengambil pelajaran terhadap pergantian bulan demi bulan yang ada. Dia mengambil ibrah dan hikmah di dalamnya. Hendaknya itu menjadi suatu peringatan, menjadi sarana untuk dia lebih memperbaiki diri, dan hendaknya dia tahu apa dan bagaimana pada setiap bulan-bulan yang ada. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Apa keistimewaan bulan Rajab? Apa keutamaan yang ada di bulan ini? Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka seorang muslim
ketika mengetahui suatu keutamaan, maka dia akan segera untuk menjemputnya. Termasuk di dalam bulan Rajab, maka kita perlu menjemput keistimewaan bulan Rajab. Nah, itulah judul muhadharah kita pada pertemuan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Di dalam ayat ini tidak disebutkan 4 bulan itu bulan apa saja. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 bulan haram itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, yang dikenal oleh orang-orang Arab dengan Rajab Mudhar. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati." Zaman telah berputar sebagaimana bentuknya yauma khalaqas samawati wal ard. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. 1 tahun kata Nabi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian wa Rajabun Mudhar, dan yang keempat adalah bulan Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban. Itulah bulan yang terletak di antara Jumadal Akhir dengan bulan Sya'ban. Di tengah-tengahnya bulan Rajab. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menamakan bulan ini dengan bulan haram. Bulan Rajab salah satu dari 4 bulan haram. Kenapa Rajab dinamakan bulan haram? Ada 2 alasan disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bulan Rajab dinamakan bulan haram sebab di bulan ini diharamkan terjadinya qital. Diharamkan terjadinya peperangan. Tidak boleh perang di bulan ini. Kecuali kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kalau sifatnya membela diri. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Apakah hukum ini telah dihapuskan atau dia masih tetap berlaku pada kaum muslimin dan seterusnya. Dimaklumi bersama bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah mereka pun mengistimewakan bulan Rajab, dan mereka tidak berani perang di bulan Rajab. Kalau tiba bulan Rajab, mereka angkat senjata mereka di atas atap-atap rumah mereka, menunjukkan bahwasanya ini bulan-bulan terhormat, tidak boleh berperang di bulan ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya bahwa hukum tersebut telah mansukh, telah terhapus, karena para sahabat Nabi terus berperang. Para sahabat Nabi terus melakukan peperangan dalam rangka untuk membela Islam dan meninggikan agama Islam. Nah, ala kulli hal, ada sebagian ulama yang menyebut bahwa bulan Rajab dinamakan bulan haram sebab dia adalah bulan yang diharamkan terjadinya peperangan di bulan ini. Kemudian yang kedua,
Disebut dia sebagai bulan haram dikarenakan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk jangan berbuat dosa dan kezaliman. Lebih ditekankan lagi. Makanya di dalam ayat Allah berfirman, "Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ulama menyebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim di 4 bulan haram ini, salah satunya bulan Rajab, kata para ulama, ini merupakan larangan untuk berbuat maksiat secara umum. Kenapa? Karena kaidahnya setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya adalah mendolimi diri kita sendiri. Dicatat itu. Setiap kezaliman yang kita lakukan atau setiap maksiat yang kita lakukan itu hakikatnya sejatinya adalah perbuatan menzolimi diri kita sendiri. Karena setiap maksiat itu ada efeknya, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa saja dia banyak ditimpa masalah, ditimpa musibah, tidak lain dan tidak bukan hal tersebut karena dosa yang dia lakukan. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, melainkan itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian sendiri, oleh dosa-dosa yang kalian lakukan sendiri. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim yang terjadi di bulan ini, dan ini sebagai penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya kata para ulama, perbuatan zalim itu diharamkan di setiap saat, di semua bulan. Tidak ada hari atau bulan tertentu yang kita boleh berbuat maksiat atau kezaliman. Tidak ada. Tetapi ketika ditekankan, dikhususkan jangan berbuat kezaliman di bulan-bulan haram, ini menunjukkan adanya penekanan. Sama kalau misalnya begini, ada di sebuah perusahaan misalnya, bosnya bilang kepada karyawan bahwa besok akan datang tamu spesial. Maka kata bos, jangan ada yang terlambat datang besok untuk bekerja. Apa makna dari ucapan bos ini? Jangan ada yang berkata, oh kalau begitu besok-besoknya lagi, lusa, itu nggak masalah kita datang terlambat. Karena kan bos bilang besok jangan terlambat. Nah, ini salah paham, gagal paham. Maksudnya bos itu apa? Penekanan bahwa besok karena ada yang istimewa datang, maka jangan terlambat datang. Tapi bukan artinya kalau bukan hari besok, hari-hari setelahnya berarti boleh datang terlambat. Bukan begitu. Itu penekanan saja. Sama di dalam ayat ini, walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Ketika Allah mengharamkan berbuat kezaliman pada 4 bulan haram tersebut, ini penekanan. Artinya apa? Karena kezaliman, maksiat, dosa yang dilakukan di bulan haram tidak sama dengan dosa yang kau lakukan di selain 4 bulan haram ini. Kenapa? Dosanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini. Beliau menyebutkan yang maknanya
bahwa perbuatan dosa di bulan haram, salah satunya bulan Rajab, hukumnya kata beliau dilipat gandakan lebih daripada dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Artinya, kau lakukan dosa di bulan Rajab ini, itu tidak sama dengan dosa yang kau lakukan di bulan sebelumnya, bulan Jumadal Akhir. Kau durhaka sama orang tuamu di bulan ini, dosanya lebih besar daripada durhakamu di bulan di bulan Jumadal Akhir sebelumnya. Kau meninggalkan sholat di bulan ini, dosanya jauh lebih besar daripada bulan sebelumnya. Kau menipu di bulan ini, dosanya jauh lebih besar daripada di bulan sebelumnya atau nanti di bulan setelahnya. Karena ini bulan terhormat, dinamakan sebagai bulan haram dari kata hurmah. Karena bulan ini bulan yang terhormat, maka jangan kau nodai kehormatan bulan ini. Kalau kau berani menodainya, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudian beliau mengatakan, sebagaimana dosa dilipat gandakan, maka demikian pula sebaliknya, amal saleh yang kita kerjakan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata beliau berlaku di semua 4 bulan haram, termasuk darinya bulan Rajab. Termasuk darinya bulan Rajab. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita bisa mengatakan, sholat yang kita lakukan di bulan ini itu tidak sama seperti sholatmu di bulan sebelumnya atau sholatmu di bulan setelahnya. Demikian pula puasamu di bulan ini tidak sama seperti puasamu di bulan sebelumnya. Taklimmu di bulan ini, pengajianmu di bulan ini tidak sama dengan pengajianmu di bulan sebelumnya. Apa yang membedakan? Pahalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrul walidainmu, silaturahimmu, perbuatan ihsanmu, sumbanganmu, sedekahmu, infakmu, dan semua amal soleh yang kau lakukan di bulan ini jauh lebih baik, jauh lebih mulia, dilipat gandakan dibandingkan amal soleh di bulan sebelumnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan bulan Rajab itu syahrul hurmah, dia bulan terhormat. Haram kau melakukan kezaliman di bulan ini. Tak boleh kau melanggar kehormatan dan kesucian bulan ini. Kemudian bulan setelahnya, bulan Sya'ban, itu syahrul khidmah, bulan pelayanan. Sementara nanti bulan Ramadan disebut dengan syahrun ni'mah, bulan menikmati amal ibadah. Jadi ibarat tamu yang mau datang, maka di bulan Rajab ini sudah dipersiapkan dulu. Disebut dia dengan syahrul hurmah. Karena ada tamu yang datang, oh ini tamu terhormat. Sudah memang melakukan persiapan di bulan Rajab, maka dia dinamakan syahrul hurmah. Kemudian ketika tamu itu datang, maka di bulan Sya'ban kita sudah mempersiapkan, maka dinamakan syahrul khidmah, bulan pelayanan. Ketika tamu datang, kita layani. Nanti di bulan Ramadan itu puncaknya, dia dinamakan dengan syahrun ni'mah. Ya, setelah tamu itu datang, ya mulai kita suguhkan kepadanya hal-hal yang nikmat, yang dia bisa makan, yang bisa dia santap, yang bisa dia minum. Bernikmat-nikmat di situ. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya syahrul Rajab, bulan Rajab adalah bulan tarkul afat, meninggalkan segala macam keburukan, segala macam keteledoran, segala macam kelalaian, apalagi yang berbau maksiat dan kezaliman. Tinggalkan di bulan Rajab ini. Nanti datang bulan Sya'ban, dia merupakan bulan untuk kita fi'lut ta'at, melakukan
perbanyak ketaatan. Makanya di bulan Sya'ban itu Nabi memperbanyak puasa, karena dia sebagai ibaratnya sebagai pemanasan. Insya Allah nanti kalau tiba bulan Sya'ban, kita akan sebutkan keutamaan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Nabi itu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Untuk apa? Ibaratnya seperti pemanasan. Orang itu kan, ya kalau misalnya kita perumpamakan, nanti mau datang suatu perlombaan, biasanya dia tidak akan di hari hanya lomba, dia akan baru di situ dia mulai. Tidak. Biasanya apa? Hari-hari sebelum hari H dia akan latihan dulu, dia akan pemanasan dulu. Nah, bulan Sya'ban itu seperti itu, untuk persiapan nanti bulan Ramadan. Nah, karena nanti di bulan Ramadan ibadah kita optimalkan di situ. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain mengatakan bahwa Syahrul Rajab syahrul ibadah, bulan Rajab itu bulan ibadah. Karena sebagaimana dosa dilipat gandakan, ibadah juga dilipat gandakan pahalanya. Maka dia bulan untuk kita meningkatkan ibadah. Kalau tadinya kita misalnya jarang sholat duha, maka di bulan Rajab ini Pak, biasakan sholat duha. Kalau di bulan sebelumnya mungkin kita jarang puasa, di bulan Rajab ini usahakan perbanyak, sudah mulai puasa sudah. Demikian pula sholat-sholat sunnah kita, demikian pula sumbangan-sumbangan kita mulai ditingkatkan. Demikian pula pengajian-pengajian kita. Kalau tadinya pengajiannya kita jarang-jarang, di bulan Rajab mulai tingkatkan pengajian. Mulai dari bulan Rajab. Karena ini bulan haram. Pengajianmu di bulan ini tidak sama pahalanya dengan pengajianmu di bulan sebelumnya. Ini bulan Rajab, bulan terhormat ini. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sebagian ulama menamakan bulan rahmat, bulan Rajab syahrul ibadah, bulan untuk meningkatkan ibadah. Nanti datang bulan Sya'ban, dia syahruz zahadah, bulan untuk kita perbanyak zuhud terhadap dunia. Makanya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban untuk belajar bersikap zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan hal-hal yang boleh tetapi sifatnya berlebih-lebihan. Ya, atau meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh, khawatir nanti masuk kepada sesuatu yang tidak boleh. Itu zuhud. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari keutamaan, keistimewaan bulan Rajab. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap amalan apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalannya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab sebagai bulan terhormat, maka hati-hati dengan bulan ini. Hati-hati dengan bulan ini, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sebab dosanya terkadang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dahulu para ulama salaf mereka semangat beribadah di bulan-bulan haram. Mereka tingkatkan ibadah mereka di bulan-bulan haram. Bahkan diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata bahwa di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab, aku suka untuk berpuasa sunnah di bulan ini. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dan itu juga yang diamalkan oleh sahabat Ibnu Umar, itu juga amalan yang diamalkan oleh Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya dari amalan-amalan soleh. Kalau misalnya kita jarang melakukan qiyamul lail, di bulan Rajab biasakan qiyamul lail. Kalau misalnya kita tidak bisa bangun, ya minimal kita bisa sholat witir lah. Yang jarang-jarang melakukan sholat witir, lakukan sholat witir.
Sholat witir itu bisa kita lakukan setelah sholat isya langsung. Boleh juga kita lakukan lebih utama lagi sebelum tidur. Lebih utama lagi kalau kita bisa bangun sepertiga malam terakhir, lakukan sholat witir. Nah, di bulan Rajab ini sudah latihan memang. Karena nanti kita Ramadan, kita sholat tarawih. Kita sholat tarawih, qiyamul lail, sangat ditekankan di waktu itu. Nah, ini bulan-bulan untuk kita memang sudah persiapan-persiapan. Iya, sebagaimana dahulu ulama salaf itu, mereka jangankan bulan Rajab, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapan dan mereka sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan. Menunjukkan memang sudah mereka nanti-nantikan itu. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya tentu tidak dipungkiri bahwa Ramadan yang paling mulia karena dia sayyidus syuhur. Ramadan itu pimpinannya semua bulan. Tetapi bukan hanya Ramadan yang punya keutamaan. Ada juga 4 bulan haram. Salah satunya ini bulan Rajab. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingganya para ulama salafun saleh mereka meningkatkan ibadah mereka di bulan-bulan yang seperti ini. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Disebutkan oleh para ulama, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyebutkan akan kemuliaan tempat haram. Jadi ada di dalam agama ini waktu yang disebut sebagai waktu yang haram. Itulah bulan-bulan haram, 4 bulan tadi. Dan ada tempat yang haram. Itulah yang kita kenal dengan 2 tanah haram. Yaitu apa? Makkah dan Madinah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, dinamakan 2 tempat itu, Makkah dan Madinah, sebagai 2 tanah haram. Kenapa? Karena dia punya hurmah yang sangat istimewa dan lebih dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih istimewa daripada Makkah dan Madinah, yang lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Makanya disebut dengan 2 tanah haram. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, dosa yang kau lakukan di luar tanah haram itu 70 kali lebih ringan dibandingkan dosa yang kau buat di tanah haram. Berarti apa? Pemahamannya apa? Dosa yang dilakukan di tanah haram itu berapa kali lipat? 70 kali. Jadi kalau misalnya kau lakukan 1, tapi kau lakukan di tanah haram, itu kali 70. Kenapa bisa begitu? Karena dia tanah haram. Karena dia tempat mulia. Kau langgar kesuciannya, dosanya besar. Karenanya para ulama, sebagian ulama menyebut inilah diantara alasan sahabat, sebagian sahabat mengapa diantara mereka ada yang tidak bermukim di Makkah dan Madinah. Ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Irak, ada yang pergi ke Iran, ke Basrah, ke Kufah. Nah, mereka tidak tinggal di Makkah dan Madinah. Ya, kenapa? Karena mereka khawatir. Mereka tahu keutamaan beribadah di sana, mereka tahu. Tapi mereka khawatir terjerumus ke dalam dosa. Kenapa? Karena sebagaimana ibadah memang utama dan sangat utama dilakukan di sana, tetapi dosanya juga berlipat ganda. Mereka tidak bisa. Kalau mungkin pada saat musim-musim haji, musim-musim umrah, kita berada di sana, mungkin yang kita pikir cuma ketaatan. Kenapa? Waktu kita cuma sebentar. Tapi orang yang tinggal di sana belum tentu bisa istiqomah setiap saat terus beribadah. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita saja misalnya, kita mungkin mampu di bulan Ramadan, luar biasa ibadah kita karena kita tahu kemuliaannya. Tapi selesai Ramadan dan sebelum Ramadan, apakah bisa seperti Ramadan? Tak ada jaminan, dan rata-ratanya tidak bisa. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini makanya lah Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan 2 tanah haram, Makkah dan Madinah, ya. Dari satu sisi ibadah memang utama, tapi dari sisi lain dosanya juga luar biasa. Makanya hati-hati.
dengan apa namanya, sesuatu yang disebut dengan haram. Sebagaimana tanah haram seperti itu dosanya dilipat gandakan, bulan haram, bulan Rajab ini pun demikian. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka hati-hati dengan bulan Rajab. Sibukkan diri dengan amal ketaatan, sibukkan diri dengan menuntut ilmu, jauhkan diri dari perbuatan dosa. Ya, jauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena apa? Kita khawatir dosa kita dikali 70. Satu dosa aja kita sudah mengerikan, apalagi kalau sampai dikali 70, Pak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, kita sangat ditekankan untuk menjauhi kezaliman. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan haram tersebut, termasuk bulan Rajab. Apa kezaliman yang dimaksud? Kezaliman apa yang dimaksud? Kata ulama, semua jenis kezaliman. Kezaliman itu secara global ada 3. Yang pertama syirik. Syirik itu kezaliman, karena Allah berfirman, "Innas syirka la zulmun azim." Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Maka jauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebid'ahan. Kebid'ahan, mengada-ada dalam urusan agama Allah, jauhi di bulan ini. Dan yang ketiga, kezaliman berupa kemaksiatan. Kezaliman berupa kemaksiatan. Maka ayat ketika mengatakan jangan kau zalimi dirimu di bulan-bulan ini, maksudnya jangan kau berbuat syirik, jangan kau berbuat bid'ah, jangan kau berbuat maksiat. Karena dosa itu tidak keluar dari 3 ini. Kalau bukan maksiat, bid'ah dia. Kalau bukan bid'ah, syirik dia. Tidak keluar dari 3 ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari perkara yang kadang kita syukuri, kaum muslimin, walhamdulillah, banyak dari mereka mengenal keutamaan bulan Rajab. Dan itu terkadang dari orang-orang yang rajin beribadah, setidaknya tahu dia, ini Rajab ini bulan utama. Karena memang di antara bulan terkenal ya, yang punya keutamaan adalah bulan Rajab. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Namun disayangkan, terkadang sebagian kaum muslimin ya, terkadang mereka terjerat atau termakan oleh hadis-hadis palsu yang tersebar di bulan Rajab. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Keistimewaan bulan Rajab tidak usah ditanya lagi, dia bulan istimewa. Tetapi awas jangan sampai kita termakan oleh hadis-hadis palsu, oleh hadis-hadis maudhu, mungkar yang ada di bulan Rajab ini. Para ulama menjelaskan, bahkan salah seorang ulama yang dikenal dengan nama Al-Hafidh Ibnu Rajab, subhanallah, namanya Ibnu Rajab, artinya anaknya Rajab ya, mungkin bapaknya atau kakeknya namanya Rajab, makanya anaknya dinamakan Ibnu Rajab. Nah, beliau punya kitab namanya Lataiful Ma'arif. Nah, kitab ini khusus menjelaskan tentang apa? Khusus menjelaskan tentang keistimewaan bulan-bulan tertentu. Termasuk di dalamnya beliau jelaskan bulan Rajab. Dan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau menerangkan ya, hadits-hadits yang maudhu, yang palsu, yang ada di bulan Rajab, yang tersebar di bulan Rajab. Iya. Ini Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ulama dari madhab Hambali. Dan ada juga ulama dari madhab Syafi'i yang juga mengarang kitab khusus tentang masalah bulan Rajab. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini ulama ahli hadis dari madhab Syafi'i. Beliau punya kitab judulnya Tabyinul Ajab Fima warada fi fadli Rajab. Beliau terangkan di situ tentang hadits-hadits yang ada di bulan Rajab. Kata beliau, wa ammal ahadits fima warada fi fadli Rajab.
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adapun hadits-hadits yang datang seputar keutamaan bulan Rajab, imma ahaditsu maudu'ah, imma ahaditsu dha'ifah, wa imma ahaditsu batilah maudu'ah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan kata saya. Imma kata beliau hadits-haditsnya adalah hadis yang lemah atau hadisnya batil maudhu, palsu. Itu hadits-hadits yang datang seputar keutamaan bulan Rajab. Maksudnya apa? Hadis khusus menerangkan keutamaan Rajab begini, itu tidak ada. Bahkan hadisnya palsu. Tapi bukan artinya bulan Rajab berarti tidak ada keutamaan. Tidak. Sudah kita sebutkan tadi keutamaannya secara umum. Dia termasuk bulan haram. Tapi hadis-hadis secara khusus menerangkan bulan Rajab itu begini, itu tidak ada hadisnya. Seperti misalnya ada hadis yang tersebar bahwa sesungguhnya katanya di dalam surga ada sebuah sungai yang dinama Sungai Rajab. Ia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab katanya satu hari saja, maka dia akan diberikan minum dengan Sungai Rajab itu. Nah, ini kata Al-Hafidz hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Tidak boleh dijadikan hujjah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, demikian pula di antara yang dijadikan sandaran oleh sebagian muslimin mengamalkan salat raghaib katanya. Di bulan Rajab, salat raghaib itu salat 100 rakaat. Bayangkan 100 rakaat satu malam. Nah, diamalkan ya dengan apa namanya janji-janji seperti ini dan seperti itu. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, para ulama menerangkan bahwasanya ya apa namanya salat raghaib itu dari salat yang bid'ah yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, bahkan diingkari oleh para ulama madhab Syafi'i, seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, siapa yang tidak kenal Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata tentang salat raghaib, hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyaddal inkar. Salat raghaib itu bid'ah yang jelek kata beliau, mungkar. Ya. Dan pengingkarannya adalah pengingkaran yang besar. Mustamilatun ala mungkarat, mengandung kemungkaran yang sangat banyak. Itu kata siapa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka secara umum tidak ada keutamaan khusus tentang bulan Rajab atau amalan khusus atau ritual khusus di bulan Rajab. Itu kata ulama. Ya, hadits-haditsnya maudhu dan palsu. Disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi haditsun sahih yasluhu lil hujjah wa qad sabaqani ilal jazmi bidzalik Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Kata beliau, tidak pernah datang keutamaan bulan Rajab dalam puasanya atau puasa tertentu darinya, tidak pula dalam qiyamul lailnya yang dikhususkan di bulan tersebut. Tidak ada hadits yang sahih yang bisa dipakai berhujjah. Itu kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan sungguh kata beliau, telah mendahului aku menetapkan dan memastikan hal tersebut Imam Al-Hafidz Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz, seorang ulama ya yang besar, ulama besar yang hidup di abad kedua Hijriah. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan masih banyak lagi hadis-hadis palsu maudhu yang dhaif dan lemah, yang kesimpulannya tadi tidak ada keutamaan khusus, ritual khusus, ibadah khusus di bulan Rajab. Yang ada apa? Keutamaan secara umum. Sehingga kita katakan bulan Rajab bulan yang utama, bulan yang mulia. Dia bulan haram. Ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Dosa-dosa juga dilipat gandakan. Oleh karenanya hati-hati berbuat dosa di bulan Rajab. Akan tetapi hadis-hadis khusus yang menjelaskan hal tersebut disebutkan oleh para ulama Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak keluar dari hadis lemah atau hadis palsu.
Nah, sehingga kita pun waspada dari hal tersebut. Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan keistimewaan, menjemput keistimewaan bulan Rajab. Mudah-mudahan bisa memberikan faidah kepada kita, dan dengannya kita bisa memanfaatkan bulan Rajab dengan sebaik-baiknya, dengan amal soleh, dan menjauhi segala dosa dan kemaksiatan. Naam, innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.